Salam. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita di pagi hari ini adalah janji yang tergenapi. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita lihat konteks daripada ayat firman Tuhan ini, ya, ini bicara tentang kekhawatiran. Siapa yang tidak khawatir sampai saat ini? Ada yang tidak khawatir? Masih jawabannya bohong. Ya. Kekhawatiran itu satu hal yang wajar, ya. Saya pun masih khawatir. Tetapi kekhawatiran saya beda dengan, mungkin beda, mungkin ada yang sama. Ya. Kekhawatiran tentang apa? Yang sangat sederhana aja, ya. Seandainya anak kita ujian jam 9 belum sampai rumah, khawatir gak? Tapi belum tentu anak kita merasakan kekhawatiran orang tua. Ya. Apalagi, ya, kalau misalnya anak kita pada waktu itu, ya, udah ya saatnya untuk membayar kewajiban uang kuliah, sementara kondisi lagi prihatin, khawatir gak? Khawatir, ya. Kekhawatiran itu satu hal yang memang wajar. Tetapi kita pada pagi hari ini ingin belajar, ya, untuk sejauh mana kita memahami, ya, makna daripada kerajaan Allah. Karena firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sudahkah kita memahami makna kerajaan Allah atas kehidupan kita? Kalau kita kurang memahami, maka kekhawatiran akan mengikat kita. Kekhawatiran itu yang membuat emosi kita menjadi labil, tidak stabil. Ya. Kekhawatiran kita membuat, ya, keputusan demi keputusan, ya, membuat orang-orang di sekitar kita tidak nyaman. Ada 3 hal yang mau kita renungkan agar sesuai tema kita adalah janji yang tergenapi, ya. Janji yang tergenapi. Jadi ada 3 hal yang mau kita renungkan agar janji Allah boleh tergenapi atas hidup kita. Yang pertama adalah kita mesti memahami makna kerajaan Allah. Yang kedua, kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Yang ketiga, penggenapan demi penggenapan boleh kita alami di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah janji yang tergenapi. Ya, memang konteks firman Tuhan pada hari ini adalah tentang kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran di mana dalam perikop yang kita baca, ya, Allah mengingatkan, ya, bahwa burung-burung di udara yang tidak menabur, ya, tetapi Allah pelihara. Allah membandingkan dengan kemasyhuran daripada Raja Salomo dengan bunga bangau. Ya. Sehingga
dalam konteks pembacaan secara satu perikop tentang kekhawatiran, ini bicara tentang bagaimana hubungan kita secara personal terhadap Allah. Jangan sampai ya hubungan kita dengan Allah tidak terlalu intim, membuat setiap keputusan demi keputusan kita mengandalkan pikiran kita yang sangat terbatas. Ya. Poin yang pertama adalah pahami makna kerajaan Allah. Yang pertama, pahami ya tentang kerajaan Allah agar tergenapi apa yang Allah rancang terhadap diri kita. Yang pertama adalah pahami tentang kerajaan Allah. Bicara kerajaan Allah bagaimana dalam apapun situasi. Ya. Kalau kita bicara kerajaan Allah, kita bicara tentang kuasa. Kita bicara tentang kasih. Kita bicara tentang kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, kebaikan, pengendalian diri. Jadi kalau dalam situasi apapun, ya, sebagai contoh yang sangat nyata ya aja ya. Semalam spontanitas Pendeta Mario, karena saya telepon gak diangkat, dia telepon balik. Jadi terjadilah dialog, ya, terjadi dialog dan dengan yang ibadah singkat kita buka, tidak hanya sekedar doa, ada firman, ada pujian. Suasana inilah yang kita katakan kita menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Bayangkan ya, di era digitalisasi ya, kita bisa melayani posisi keluarga daripada Pendeta Mario bersama adiknya Marvin Latul itu ada di Desa Ulat ya. Wilayahnya Kepulauan Saparua. Ya. Kepulauan Saparua. Sementara gembala ada di mana? Di Cipinang Muara. Di rumahnya. Ya. Ini luar biasa gitu. Jadi tempat, jarak tidak lagi membatasi kita menghadirkan kerajaan Allah. Ya, ingat ya, tempat, waktu, situasi, jarak tidak lagi menghalangi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Mengapa kita perlu menghadirkan kerajaan Allah? Supaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih, ada kemurahan, ada kebaikan. Ya. Semua berlandaskan firman yang kita hadirkan. Waktu firman kita hadirkan, maka kita sedang menghadirkan kerajaan Allah. Ada amin? Kalau Pak Jaja gagal dalam operasi mata, ya, jangan berkecil hati. Ya, masih bisa melihat saya kan? Masih melihat kan? Walaupun kabur masih kelihatan kan bentuk, oh ini Pendeta Heri nih. Ya, nggak masalah. Daripada nanti dilihat Pendeta Heri kok gondrong ya. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Ya. Gitu loh ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama
ya, untuk memahami tentang kerajaan Allah yang perlu kita bawa dalam situasi apapun. Ya. Saya kalau bawa kendaraan, apalagi kalau milisi yang bawa kendaraan, saya khawatir gak? Banyak khawatirnya. Kalau saya gak khawatir, saya pasti main HP. Saya pasti WA-WA-an gitu loh. Kenapa? Yang saya khawatirkan adalah perlu ada penguasaan diri, pengendalian diri. Ya. Saya pun masih belajar untuk dapat mengendalikan diri. Ya. Saya SMP kelas 2 sudah bawa mobil. Bukan bawa mobil ya, sudah main-main dengan mobil lah. Udah cukup lama kan? Tetapi saya pun masih tetap perlu hati-hati. Salah satunya adalah kita perlu menguasai diri. Waktu kita dapat menguasai diri, itu kita sedang menghadirkan kerajaan Allah. Hanya kerajaan Allah yang bisa kita hadirkan, membuat kita dapat tenang bawa kendaraan. Ya. Tapi tidak mudah. Apalagi Melisa masih muda. Zaman saya seperti Melisa dulu, waduh, bawa kendaraan itu jaraknya 5 cm. 5 cm jaraknya itu antara mobil depan dengan mobil belakang. Ya. Tapi sekarang bukan 5 cm, kok perlu 100 meter jaraknya. Ya. Karena situ aja kan sudah beda. Tetapi bagaimanapun juga kita perlu menghadirkan kerajaan Allah apapun situasinya. Ya. Kalau semalam istri memanaskan sukun atau apa gitu ya, begitu saya makan, aduh kok asin banget ya, ya kan, akhirnya dengan bijak istri saya mengatakan udahlah nggak usah dimakan lagi. Ya. Ini sedang menghadirkan kerajaan Allah. Sehingga nggak perlu lagi kalau sudah begitu repot, ya nggak bakal kelar itu dalam rumah, ya udah capek-capek manasin, kita malah kasih komentar yang ini gitu kan, cukup. Ya. Jadi banyak contoh-contoh yang perlu kita menghadirkan kerajaan Allah. Kita diperlakukan tidak baik. Apalagi yang melakukan itu adalah pimpinan kita, yang kita menilai pimpinan kita kurang bijak, ya. Membuat emosi meletup-letup, ya, meletup-letup, kirain udah selesai gitu ya, masih jalan sampai semalam. Tadi pagi masih meletup-letup, ya, gitu loh. Menyala, meletup-letup, ya, kayak bubur lagi dimasak, itu kan pluk gitu kan, waduh. Memang nggak mudah. Bayangkan istri saya ini udah katam, di atasnya katam apalagi, ya, doa, firman tiap hari. Tapi masih bisa meletup-letup, nggak terima gitu loh. Saya tenangkan aja, ya. Kan sudah banyak hal, dia sudah banyak hal menang nih, pialanya banyak, tapi pialanya di surga. amin. Ya, udah banyak dia menang. Saya bilang nggak usah, memang benar. Akhirnya apa? Orang-orang yang melakukan hal-hal yang nggak baik, ya. Di ujungnya itu yang ada adalah tidak finishing well. Jadi kepada kita semua, ya, mari kita memaknai kerajaan Allah sesuai dengan lingkungan kita di mana kita berada. Saya sedang mencoba untuk membantu seorang
teman ya, dia punya piutang ya. Saya katakan kepada yang menerima pinjaman, saya katakan Anda mesti punya komitmen ya. Kalau saya mengikuti cara dunia karena udah cukup lama gitu ya, yang ada emosional. Tapi saya pribadi mencoba menghadirkan kerajaan Allah. Mari melakukan komitmen. Tanpa komitmen bagaimana Tuhan dapat hadir, dapat menolong saudara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban supaya tidak menjadi pidana. Ya. Waktu minjem enak. Janji surga. Iya kan? Janji surga. Saya juga belajar juga sama istri saya nih. Kalau ada yang mau minjem, mendingan dikasih aja. Daripada sakit hati, kita nagih, dia galak. Ya kan? Udah kasih aja. Tapi kasih sesuai dengan kondisi kita. Itu yang sangat bijak. Yang kedua adalah, yang pertama tadi kita mesti memahami tentang kerajaan Allah. Yang kedua adalah hadirkan kerajaan Allah. Jadi apapun situasinya, ya, kita mesti menghadirkan kerajaan Allah. Ya, jangan mau menang-menangan sendiri. Ya, kalau menang-menangan sendiri adalah akhirnya apa yang ada, emosional yang keluar. Ya. Hubungan suami istri ini penting dilihat, diperhatikan, dipelajari oleh anak-anak kita. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak kita pun bijak. Bijak untuk dapat menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah ini nggak mudah. Kita dulu mampu gak nih? Sudah belum memiliki pengalaman-pengalaman menghadirkan kerajaan Allah? Yang sering saya ceritakan adalah saya masuk di tahun ke-7 melayani oma-oma. Saya ingin menghadirkan kerajaan Allah terhadap keberadaan oma-oma. Sejak 2018 sampai sekarang nih, terakhir itu tanggal awal Mei ya. Minggu lalu ya. Itu sudah 8 oma-oma ya Tuhan sudah panggil. Udah 8. Ya. Udah 8. Satu hal yang saya coba memberikan kesaksian kepada kita semua, khususnya kepada ayang papi, Melis Angela, yaitu mari papi ini sedang menabur. Papi sedang menghadirkan kerajaan Allah kepada oma-oma. Kenapa kita mesti hadirkan kerajaan Allah kepada oma-oma? Supaya oma-oma siap kalau dipanggil oleh Tuhan setiap saat. Ya. Kalau sudah dipanggil, otomatis oma-oma sudah siap dipanggil. Ya. Dan kalau saya menilai setiap oma-oma yang dipanggil itu memang yang terbaik. Ya. Inilah dampak daripada kita menghadirkan kerajaan Allah. Apa? Kita bicara tentang firman. Kita bicara tentang kepedulian. Kepedulian itu adalah menghadirkan kerajaan Allah. Kalau ada oma-oma yang sakit, jangan diomongin, jangan dicuekin. Mari kita doakan. Itu kita sedang menghadirkan kerajaan Allah. Kalau kita tetap sering menghadirkan kerajaan Allah,
otomatis janji yang Allah katakan pasti Allah akan genapi. Karena apa? Allah tidak mau punya hutang. Ya. Saya berharap firman Tuhan ini ya kita boleh diperkaya. Kita boleh termotivasi untuk lebih lagi menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Waktu kita menghadirkan kerajaan Allah, kita paham betul apa itu kerajaan Allah. Kita paham betul tentang kebenaran daripada kerajaan Allah. Kita mesti paham, nggak mungkin kita bisa goyang. Ya. Kita bisa meyakinkan dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah penggenapan demi penggenapan Allah akan lakukan. Coba salah seorang baca Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Bisa ada yang baca? Yesaya 48 ayat 18. Ya. Ini bicara tentang berkat Allah yang luar biasa. Ya. Demikian firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bayangkan. Pernah gak melihat gelombang laut berhenti? Kalau pernah melihat, pasti yang main surfing akan nyungsep. Tiba-tiba berhenti, langsung nyungsep dia. Ya. Seperti itulah kebahagiaan kita. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dampak daripada kita menghadirkan kerajaan Allah karena kita mengetahui kebenarannya. Ya. Jangan katanya kita bisa melihat apa yang terjadi dalam keluarga kita. Kita bisa lihat, ya, dan kita bisa melihat kacamata jendela, ya. Saya bisa melihat keluarga si Jabat, ya. Saya kenal si Jabat bukan sekarang, saya kenal dengan si Dewi bukan sekarang. Ini masih nyong-nyong saya sudah kenal dia, ya. Sama dengan si The Boy, ya. Jadi perjuangannya itu luar biasa. Ya, perjuangannya luar biasa. Apa? Perjuangan dia benar-benar ya memahami makna kerajaan Allah. Dan dia benar-benar menghadirkan kerajaan Allah. Orang-orang seperti inilah dikatakan pahlawan-pahlawan kerajaan Allah. Kenapa? Setiap hari menghadirkan kerajaan Allah terhadap para murid. Ya, istri saya punya beban ya menghadirkan kerajaan Allah dengan menginjili. Ada 33 murid, satu semester ya, Pak. Dia mesti selesai. 1 tahun. Ya, 1 tahun secara personal dilayani. Ya, bagaimana bisa memanage waktu dengan baik? Tidak hanya mata kuliah, tetapi menghadirkan kerajaan Allah terhadap para murid. Ya. Satu hal yang mau kita sampaikan terus-menerus ya. Biarlah kebaikan kita ini ya boleh terus melimpah. Terus melimpah. Kemarin tuh
Jumat ya. Jumat yang lalu kan pesta kelas. Jadi istri saya pulang tuh bawa makanan banyak. Banyak banget. Cuman mau telepon si Depoy ya apa lagi sakit, lagi aktif dia. Jadi makanannya pasti dia nggak suka. Jadi kami keluar, ada yang bersih-bersih yang semprot, ya. Saya tawarin aja, ada Pak RT, ya, dengan pasukannya Orange itu, saya bagi-bagikan lah makanan itu. Wah, mereka senang, ya. Mereka senang. Ya. Kalau kita rajin memberikan kebaikan, kebaikan demi kebaikan, otomatis kan mereka melihat, oh orang ini, om ini adalah pendeta. Dia benar-benar memperhatikan, ya. Ini pendeta ini, om ini nggak gelian. Bayangin aja, aduh, dia mau untuk ngambil makanan itu, dia nggak agak sungkan, karena bayangkan aja dia kan beraktivitas dengan sampah. Tapi saya dengan nggak ada rasa geli, saya melayani mereka semua. Jadi kalau kita ya mengerti makna kerajaan Allah dan kita menghadirkan, kita melakukan kedua hal ini, maka kata firman Tuhan, ya, kebahagiaan kita akan dapatkan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah janji Allah yang diberikan kepada umatnya. Ya. Mari kita lakukan dengan setia sampai Tuhan memanggil kita, memanggil Bapa dan Ibu. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa.